yaitu YG Entertainment, bekerja sama dengan GMM Grammy. Si idol ini itu katanya dipaksa untuk skinship sesama jenis dengan idol tersebut. Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dapet kondisi nggak baik-baik aja, tetap semangat guys, don't give up. Nah cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kesuksesan besar dari Semantic Error dan juga banyaknya idol K-pop yang terjun ke dalam dunia per-BL-an. Dan apakah dengan hal ini itu dapat membuat mereka mendapatkan kepopularisan yang besar dengan lebih cepat? Guys, ini aku jujur ya ngomongnya ya. Dari kemarin nih, nggak di FB, nggak di Twitter, nggak di Instagram, sampai di TikTok ya. Isi semua beranda aku sampai FYP aku, itu isinya semua tentang Semantic Error. Park Soham, Dongkis, Jaechan, isinya itu semua, oke? Ini menandakan bahwa drama yang satu ini itu menuai kesuksesan yang besar banget. Dan bahkan nih cinggu, berkat kesuksesannya ya, menurut laporan dari media setempat, katanya jumlah pembaca untuk web novel dan webtoon asli mengalami lonjakan loh. Wah, debak. Nah, mengenai Semantic Error, itu kan diadaptasi nih dari sebuah webtoon, judulnya sama, Semantic Error. Jadi Semantic Error ini merupakan drama boys love atau drama yang menceritakan tentang romansa antar pria. Ceritanya itu adalah tentang si Chu Sang-woo yang diperankan oleh Jaechan dan juga Jang Chae-young yang diperankan oleh Park So-ham. Nah, hidup Chu Sang-woo sebenarnya bagaikan kesalahan dalam hidupnya yang terorganisir dengan sempurna, tapi tiba-tiba saja diguncang oleh kehadiran dari Jang Chae-young bak sebuah kesalahan atau error. Dan menuai reaksi yang panas dari para netizen, Semantic Error juga menerima pujian dan dibanjiri ulasan positif sebagai gebrakan baru dalam drama per boys love-an. Drama ini disebutkan punya cerita solid, habis itu karakternya realistis dan juga sinkronisasi sempurna dengan karakter di versi webtoonnya. Bukan hanya memuaskan fans webtoon, rupanya drama ini juga menarik lebih banyak pembaca. Dan cinggu, Semantic Error ini juga pernah mengejutkan semua orangnya, karena mereka itu menempati peringkat number 1 di Watcha selama 3 minggu berturut-turut. Bahkan cinggu, majalah yang covernya itu adalah Jaechan dan juga Park So-ham itu katanya ludes terjual. Debak banget sih. Fenomena ini juga terbilang agak langka ya, apalagi di Korea sendiri seperti yang kita tahu, mereka itu menjadi salah satu negara yang belum dapat menerima dengan baik komunitas LGBTQ+. Jadi, dengan kesuksesan dari Semantic Error, apakah ini menandakan bahwa orang Korea mulai terbuka dengan hal tersebut? Dan cinggu, kesuksesan webtoon yang berkali lipat juga mengguncang industri hiburan. Menyusul keberhasilan drama, web novel, dan juga webtoon asli yang diterbitkan Lidi mendapatkan perhatian besar. Angka transaksi web novel saat episode perdana Semantic Error itu tercatat mencapai 916%. Selanjutnya, jika ditotal selama 8 episode sampai tamat, maka Semantic Error setidaknya berada di angka 576%. Di sisi lain, webtoon asli juga mencatat peningkatan penjualan 312% dan 340% dibandingkan saat sebelum tayang. Angka fantastis tersebut juga diperkirakan masih bisa terus bertambah. Namun saya nih cinggu, banyak dari fans Semantic Error itu katanya agak sakit hati, bukan sakit hati sih, lebih ke patah hati mungkin ya, ataupun sedih gitu. Karena di sini salah satu pemainnya yang namanya adalah Park So-ham itu sudah menjalani wajib militer. Jadi mereka itu ibaratnya sudah sayang gitu ya kan, lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggal gitu. Itulah perasaan dari para fans Semantic Error. Padahal mereka juga seperti yang aku baca komentar-komentarnya, nggak hanya di Twitter dan juga TikTok, itu kebanyakan nunggu season kedua dari drama yang satu ini. Jadi kalau seandainya mereka nunggu season kedua, ini berarti menandakan bahwa mereka itu harus menunggu 2 atau enggak 3 tahun ke depan. Karena untuk orang Wamil sendiri itu kan rata-rata 2 tahun ya. Jadi nunggunya pasti agak lama gitu, 2 atau enggak 3 tahun baru kayaknya akan rilis. Yakin sanggup untuk nunggu? Kalau yakin ntar komen di kolom komentar. Dan cinggu, kesuksesan dari Semantic Error. Dan guys, kalian tuh tahu nggak sih bahwa kesuksesan dari Semantic Error itu juga memberikan dampak yang besar loh terhadap para membernya, terutama kepada Park So-ham dan juga Jaechan yang sudah mendapatkan popularitas yang besar. Apalagi kan dramanya sukses juga ya di Korea dan juga internasional sukses. Jadi popularitas mereka itu juga dapat besar di Korea dan juga dapat besar di internasional. Dan cinggu, ini tuh nggak hanya berdampak kepada mereka saja, tapi ini juga memberikan impact kepada grup mereka. Salah satunya adalah yang Jaechan itu kan merupakan bagian dari Dongkis ya. Dan sekarang seperti yang aku udah lihat ya di TikTok nih, itu udah banyak banget loh video-video yang menampilkan Dongkis. Yang pada awalnya sih nggak ada sama sekali ya, mungkin ada gitu ya kan, tapi nggak pernah lewat di FYP aku. Tapi sekarang itu Dongkis lewat terus loh di FYP aku, tentang dance mereka yang pakai tongkat-tongkat, tentang Jaechan-nya kah, itu kerap kali muncul. Ini menandakan bahwa Dongkis itu sudah mendapatkan attention dari banyak orang-orang. Dan menurut aku, Dongkis juga emang layak sih untuk mendapatkan attention karena mereka itu bagus banget loh. Bagus banget, gila. Kemarin aku juga udah ngelihat salah satu video dari Jaechan yang melakukan rap. Rapnya bagus banget gitu. Dan aku juga sangat menyayangkan kenapa boy group seperti ini, boy group sebagus ini itu tidak dinotis
oleh orang-orang. Dan mungkin ada dari kalian yang belum kenal sama Dongkies, aku kenalin ya. Jadi untuk Dongkies sendiri adalah boy group yang berada di bawah agensi Dongyo Entertainment dan juga SAS Entertainment. Grup tersebut juga merilis single pra-debut pada tanggal 21 November tahun 2018 dan secara resmi debut pada tanggal 24 April tahun 2019. Dan dengan kesuksesan dari Jae-chan, aku sih berharap ya grup ini akan dinotis oleh banyak orang lagi. Gak hanya di Korea tapi di internasional juga. Kita harapkan seperti itu ya. Dan setelah aku cari-cari lagi, ternyata gak hanya Jae-chan, tapi Park So-ham juga dulunya adalah seorang idol. Karena dia ini merupakan bagian dari boy group yang namanya adalah KNK. Tapi pada akhirnya si Park So-ham ini memutuskan untuk keluar dari grup tersebut. Dikarenakan masa kontraknya juga sudah over dan dia juga sudah menjalani karir yang dipilihnya sekarang. Dan mungkin kedepannya dia itu akan terus menjadi seorang aktor kali ya. I think so sih. Dan cenggu ternyata ya Jae-chan dan juga Park So-ham itu bukan menjadi satu-satunya idol K-pop yang terjun ke dalam drama perbelan. Sebelumnya juga terdapat beberapa idol. Nah seperti yang aku cari ini tuh ada beberapa list. Ada 13 list yang mana dalam 13 list ini juga termasuk nama Jae-chan dan juga Park So-ham. Which mean ada 11 lagi yang belum mungkin kalian ketahui ya. Untuk idol pertama itu ada Han Gi-chan. Jadi Han Gi-chan ini dulunya seingat aku ya, dia itu merupakan kontestan dari Produce X. Yang berikutnya ada Hwal. Hwal ini merupakan member dari The Boys. Untuk dramanya itu adalah Color Rush. And the next itu ada Lee Se-jin. Lee Se-jin juga sama kayak Gi-chan. Lee Se-jin ini dulunya adalah kontestan di Produce X dan dia itu bahkan masuk ke dalam 20 besar loh. And the next itu ada Lee Se-on. Lee Se-on ini juga pernah bergabung dalam program Produce X101 dan seingat aku ya, pas saat Lee Se-on ini muncul dia itu banyak banget dinotis sih dikarenakan visualnya. Apalagi visual dia itu kayak unreal gitu ya kan. Hidung dia juga kayak benar-benar mancung. Bahkan banyak orang yang mengira dia itu operasi plastik, tapi sebenarnya dia itu nggak operasi plastik ya, hidungnya itu asli. And the next itu ada salah satu member dari ACE yaitu Jun. Berikutnya ada Han Sang-hyuk yang merupakan maknae dari VIXE. Berikutnya ada Holland. Dan untuk Holland sendiri bukannya dia itu menjadi idol pertama ya yang terbuka tentang seksualitasnya. I think so. Berikutnya ada member dari Pentagon yaitu Yang Hong-sok. And the next ada Yoo Young-jae yang merupakan member dari BAP. Berikutnya ada Yoon So-bin. Yoon So-bin ini juga pernah ikut program Produce X, tapi dikarenakan kontroversi dia itu keluar dari program tersebut. Dan gak hanya keluar dari program itu saja, dia bahkan keluar juga dari agensinya. Agensinya dulu adalah JYP Entertainment guys. Seperti yang dapat kalian lihat tadi, banyak banget idol K-pop yang sudah terjun ke dalam dunia per-BL-an. Meskipun banyak orang mungkin melihat hal ini sebagai hal yang agak gimana gitu ya kan. Ada yang positif, pasti ada juga yang negatif. Seperti itu kan. Apalagi di Korea, kita sudah tahu bagaimana orang Korea melihat tentang komunitas LGBTQ kayak gitu. Tentu adanya hal ini bukankah ini juga akan berimpact gitu pada image mereka. But anyway, tidak selamanya mereka itu akan mendapatkan kritikan. Kalau dramanya bagus, dramanya oke, acting mereka good juga, pasti mereka itu akan dapatin pujian. Oke? Untuk orang-orang sekarang juga kebanyakan gitu guys. Mereka itu lebih meng-appreciate bagaimana cerita, bagaimana karya mereka, bagaimana penampilan mereka. Gak hanya melulu tentang seksualitas saja. Itu yang aku lihat di zaman sekarang ini. Jadi udah banyak yang terbuka gitu. Dan meskipun ini juga mungkin akan membuat mereka dipandang sebagai ini itu, tapi ini tuh juga dapat menjadi batu loncatan. Which mean ini tuh dapat menjadi hal yang dapat membantu mereka untuk meraih kepopularitasan yang besar. Apalagi untuk para peminat drama boys love, seperti yang sudah diungkapkan oleh salah satu agensi pada kala itu, emang besar banget. Dan ini juga dapat memberikan mereka keuntungan yang besar seperti itu. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu ya, bahkan nih agensi besar yaitu YG Entertainment bekerja sama dengan GMM Grammy. Udah tahu nggak GMM Grammy itu apa? Jadi cinggu, GMM Grammy ini tuh adalah media hiburan besar yang sudah dikenal oleh masyarakat Thailand dan juga mungkin internasional. Perusahaan ini juga membawahi berbagai afiliasi, mencakup One Enterprise yang memegang semua bisnis pembuatan konten, mulai dari serial, drama, dan juga konser. Di bawah One Enterprise ada kehadiran agensi One Entertainment yang menaungi GMM TV. Sebagaimana diketahui ini tuh merupakan agensi untuk deretan aktor dan aktris Thailand yang ternama, mulai dari Braj Pachirawit, Win Metawin, Tawan, Kun Atapan hingga Op Jumpol. Dan per tanggal 24 Mei tahun 2021 dikabarkan bahwa agensi hiburan terbesar di Korea Selatan dan juga Thailand, YG Entertainment dan juga GMM Grammy siap membentuk joint venture dengan mendirikan perusahaan bersama dengan nama YGMM, yang mana mereka nantinya akan berfokus untuk menjalankan berbagai unit bisnis hiburan. Dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa agensi-agensi besar juga sudah mulai Sorry agak salah ya, mungkin ini dikenakan gugup kali ya. Oke, kita ngomong santai aja. Jadi cinggu, dengan adanya hal ini dapat kita simpulkan bahwa agensi-agensi besar itu sudah mulai melirik gitu tentang keuntungan yang mereka dapatkan dari jenis hiburan seperti ini. Dan mungkin ada banyak dari kalian yang tidak sadar bahwa di drama-drama Korea untuk sekarang ini itu juga sudah mulai memasukkan
Adegan-adegan yang merujuk pada cinta terhadap sesama, entah itu tentang girls love-nya atau boys love-nya. Sudah banyak yang melakukan hal tersebut, tapi agak disamar-samarkan oleh mereka. Sebenarnya nggak hanya di drama-drama saja sih, mungkin ada dari kalian yang belum buka mata gitu ya kan. Sebenarnya dari dulu banget nih gitu ya kan, terutama di sebuah grup, nggak hanya di girl group ataupun boy group, itu ada agensi loh. Ada agensi yang mana mereka itu juga dengan sengaja untuk membuat idol yang satu ini terlihat kayak memiliki hubungan romansa dengan idol yang lain. Bahkan ini juga sempat diungkapkan oleh salah satu idol seperti itu. Dia curhat kepada pelatih dance-nya, dan pelatih dance-nya ini memberitahukan hal itu kepada kita semua. Si idol ini itu katanya dipaksa untuk skinship sesama jenis dengan idol tersebut, sehingga mereka nantinya mendapatkan perhatian besar, ngerti nggak? Dan bahkan ada agensi yang kayak melakukan voting terhadap shipper antar member di boy group tersebut. Dan Cinggu untuk hal seperti ini juga sebenarnya nggak ada problem sih sama kita gitu, karena bukan kita yang terlibat gitu ya kan. But yang buat aku juga miris sebenarnya di sini adalah jika ada idol yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut, baru aku merasa kayak miris banget gitu, karena mereka juga merasa tidak nyaman, dan bahkan sudah banyak banget idol K-pop yang speak up gitu, bahwa mereka itu nggak suka loh di-shipperin sama member yang lain. Dan dengan adanya hal ini, itu juga membuat hubungan mereka bersama dengan member yang lain itu renggang loh. Aku sempat baca dari salah satu member di sebuah boy group, sebenarnya bukan grup K-pop, tapi ini adalah grup internasional yang namanya gede banget. Dikarenakan mereka itu di-shipperin gitu ya kan. Budaya shipper ini bukan hanya di K-pop saja loh guys, tapi di Western pop juga kayak gitu kok. Ada yang menshiperkan member yang satu dengan member yang lain. Dan dikarenakan mereka ini di-shipperin, itu juga membuat hubungan mereka itu renggang gitu loh. Bukannya malah dekat gitu kan, tapi mereka merasa kayak risih gitu loh. Makanya kayak mereka ini menjauhi satu sama lain, supaya orang lain juga tidak berpikiran bahwa mereka itu punya hubungan satu sama lain. Jadi saran dari aku adalah kalau kalian memang suka dengan hal seperti ini, tolong bersikaplah sewajarnya gitu. Jangan sampai kalian itu membuat member tersebut merasa tidak nyaman dengan bagaimana kalian itu memberikan penilaian terhadap mereka, ngerti nggak? Dan gimana pendapat kalian? Apakah kalian itu tidak keberatan jika ada idol favorit kalian yang main drama boys love ataupun girls love? Nanti sampaikan saja bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Nah, Cinggu sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kimamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan ya untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.